berarti mau ikut ulama-ulamaan atau ulama? Ikuti ulama, saudara. Nah, tapi ulamanya jangan jadi ulama-ulamaan, ulama yang betul-betul saudara taat kepada Allah dan Rasulnya, insya apapun kita. Ulama wajib nyontoh Nabi, umara wajib nyontoh Nabi, tentara polisi wajib contoh Nabi, rakyat masyarakat biasa wajib contoh Nabi, saudara. Wajib kita ikuti Nabi. Nah, berkenaan dengan wajibnya kita ikut Nabi, ada satu ayat, saudara, yang harus kita jadikan pegangan. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, saudara, di mana Allah nyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Sadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini, saudara. Luar biasa ayat ini. Allah nyatakan apa? Qul, hei Muhammad, hei Rasul, hei Nabi, qul, katakanlah, katakan kepada kau punya umat, sampaikan. Apa yang perlu disampaikan? In kuntum tuhibbunallah, hei umatku, jika engkau sekalian betul-betul, sungguh-sungguh, benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Masya Allah, Allah yang suruh Nabi. Nabi, sampaikan kepada kau punya umat, kalau umatmu itu betul-betul cinta kepada Allah, ikuti Nabi dong. Fattabi'uni, dan kalau sudah ikut Nabi, yuhibbukumullah, niscaya pasti Allah mencintai kamu. Masya Allah. Perhatikan Pak, Bu, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti Nabi, dan kalau kamu ikuti Nabi, Allah cinta kepada kamu. Artinya apa? Mengikuti Nabi itu syarat, bukti cinta kepada Allah, sekaligus pada saat yang sama itu syarat untuk dicintai Allah. Orang yang mengaku saudara cinta kepada Allah wajib ikuti Nabi, ittiba'un Nabi, mutaba'atun Nabi, wajib. Orang yang ingin dicintai oleh Allah juga wajib ikuti Nabi. Artinya saudara, kalau kita cinta Allah, ikut Nabi. Kalau kita mau dicinta sama Allah, ikut Nabi. Baik dicintai oleh Allah maupun mencintai Allah, syaratnya ikut Nabi. Alhamdulillah. Jadi simple ajaran Islam, ikuti Nabi. Saudara, para ulama ikuti Nabi. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Maka itu para ulama nomor satu harus jadi contoh, ikuti Nabi. Jangan ulama mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Jangan ulama jual agama. Jangan ulama jadi penjilat penguasa. Ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Dalam Al-Quran Allah nyatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya saudara, yang betul-betul takut kepada Allah adalah golongan hambanya dari kalangan ulama. Allah puji bahwa ulama-ulama yang lurus adalah ulama yang takut kepada Allah. Allah puji, bahkan di ayat yang lain Allah nyatakan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang beriman dan orang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Allah saudara memuliakan para ulama, Allah menghargai para ulama, saudara. Maka umat Islam wajib untuk memuliakan mereka yang dimuliakan Allah, untuk menghargai mereka yang dihargai oleh Allah, untuk meninggikan kedudukan mereka yang ditinggikan kedudukannya oleh Allah. Jadi ulama nggak main-main, ulama wajib ikut Nabi, saudara. Nah, karena ulama ini ada dua, ada ulama baik, ada ulama buruk, betul. Ada ulama, ada ulama-ulamaan. Paham? Ulama ngajak kita ke sorga, ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Nah, sekarang saya mau tanya semua yang ada di sini, mau ke sorga-sorgaan atau mau ke sorga? Mau sorga-sorgaan atau sorga?
berarti mau ikut ulama-ulamaan atau ulama? Ikuti ulama saudara. Nah, tapi ulamanya jangan jadi ulama-ulamaan, ulama yang betul-betul saudara taat kepada Allah dan Rasulnya, insya. Nah begitu juga umaro, para pejabat wajib ikut Nabi. Nabi dulu jadi umaro kok. Nabi mimpin negara saudara, Nabi mimpin pasukan, Nabi mimpin rakyat, Nabi mengelola bagaimana negara itu makmur, adil, sejahtera. Umaro wajib untuk contoh Nabi. Bagaimana cara Nabi menghadapi rakyat saudara. Nah kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, Allah menyatakan fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Subhanallah saudara, ayat ini Allah membimbing nabinya bagaimana cara menjadi pemimpin di tengah umatnya saudara. Apa kata Allah? Fabima rahmati minallahi lintalahum, dan dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad, engkau berlaku santun, ramah, baik kepada kau punya umat. Satu, jadi yang namanya pemimpin harus baik, baik dalam bicara, baik dalam bersikap kepada mereka yang dipimpin. Ini Nabi ini lagi dididik oleh Allah, dibina begini cara jadi pemimpin, begini kalau mimpin umat ya Muhammad. Yang pertama, lintalahum, kau harus sopan, santun, ramah kepada kau punya umat. Kemudian Allah ingatkan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau engkau bersifat kasar, keras hati, lan faddu min haulik, itu umat akan lari, bubar dari kamu. Nggak ada lagi yang mau taat, nggak ada lagi yang mau ikut, bahkan mereka akan melawan saudara. Nah, ini pelajaran kepada para pejabat, para umaro. Ini pelajaran saudara. Jangan kasar, jangan keras kepada rakyat, nggak boleh. Nanti kalau keras mereka bubar, mereka melawan saudara. Nah kalau mereka sudah bubar melawan, jangan salahkan mereka. Kenapa kau kasar? Kenapa kau kasar? Kenapa hatimu keras terhadap kau punya rakyat? Nabi diajarin sama Allah. Berikutnya kata Allah, fa'fu anhum, kalau ada rakyat yang bersalah, umat yang salah, jangan kasar-kasar. Fa'fu anhum, gampang-gampang maafin umat. Fa'fu anhum, maafin aja, maafin. Wastaghfir lahum, doain buat mereka biar dapat ampunan dari Allah. Itu pemimpin diajarkan oleh Allah begitu saudara. Ini Allah lagi ngajarin nabinya. Nabinya manusia agung, manusia suci, dididik oleh Allah. Bagaimana cara jadi seorang pemimpin saudara. Makanya Nabi selalu sukses di dalam memimpin umat, tidak pernah gagal. Subhanallah. Yang berikutnya ini yang penting, wasyawirhum fil amri, ajak mereka musyawarah. Allah yang suruh saudara. Kau punya umat, ajak musyawarah. Jangan seenaknya bikin peraturan nyekek umat saudara. Jangan, ajak musyawarah. Cari tahu itu umat mau apa keluhannya, apa maunya, cari tahu saudara. Allah mengajarkan Nabi begitu cara menjadi pemimpin. Kalau begitu kita menjadi pemimpin, umat gak bakal lari, umat akan bersatu, umat akan patuh tunduk kepada pemimpinnya. Kami orang adalah orang-orang yang tidak kagum dengan pangkat, jabatan, tahta, dan kekuasaan. Saudara-saudara, Indonesia bukan milik kelompok manapun, bukan milik institusi manapun. Indonesia bukan milik partai politik manapun, bukan milik ormas manapun. Indonesia bukan milik PDI, bukan milik Gerindra, bukan milik Golkar, bukan milik P3, bukan milik PKB, bukan milik partai manapun, bukan milik TNI, bukan milik Polri, bukan milik Presiden, bukan milik Panglima TNI, bukan milik Kapolri, tapi Indonesia milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia saudara. Oleh karena rakyat jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Makanya pejabat kalian terima nasihat, sama seperti kemarin udah berkali-kali kita nasihatin, laskar setan, stop, jangan adu domba antara habaib kiai. Kalian mau percaya Habib boleh, gak boleh, tapi jangan luarin pengajian, jangan tolak-tolak habaib. Ini enggak
kiai udah sepuh, udah tua di Jawa, saya lihat dipaksa turun, saudara-saudara. Nah, nggak dengar nasihat. Akhirnya apa? Kejadian yang bikin nasihat. Kemarin di Pemalang waktu guru kita nggak makan juga nasihat. Akhirnya kemarin di Tangerang, udah saya bilang, kan kalian duluan yang mau bikin penolakan. Saya tantang, kalau nggak usah nolak-nolak, langsung aja adu satu lawan satu, langsung maju berhadap-hadapan. Polisi tentara nonton aja, lihat siapa yang mati, kami atau laskar setan yang mati. Kalau mereka dari jalan setan berani, masa kita dari jalan Allah mau takut? Saudara-saudara, selama ini saya diam. Kalian mau bilang apapun, mau bilang Habib Yahudi apa, kami diam. Kenapa? Auman singa terlalu mahal untuk balas gogongan anjing. Tapi kalau singa udah dicolek, singanya diem. Dicolek ya dimakan kau sama tulang-tulangnya, bodoh. Goblok, tolol. Makanya bener, emang bener, antek-antek TK ini pengecut, munafik, suka fitnah, suka adu domba. Dia yang datang jadi penyusup, pengecut, penakut di masa ngakunya korban, saudara-saudara. Aneh, ada maling masuk rumah orang, digebukin masa, malingnya lapor, polisinya juga goblok. Kenapa goblok? Karena apa? Karena bukan yang dicari, bukan asapnya. Apa yang dicari bukan apinya, tapi asapnya yang dicari. Udah jelas mereka telah merencanakan, ada surat penolakan di grup WhatsApp, di foto. Oh, sekarang Zakiel Idrus lagi ceramah. Terus Bahar Demit, panggilnya bukan Bahar Demit, Bahar Demit di grup itu, grup PWI LS Banten. Kalau saya orangnya nggak ada urusan, saya ngomong apa adanya, saudara. Bahar Demit sudah datang belum? Belum. Pantau terus ketua. Wais. Kata ketua apa? Ketua udah sampai di lokasi. Alhamdulillah hujan gede. Sampai berhenti hujan apa segala macam. Kita lihat apa? Kita lihat terus. Kita baca. Bahar Demit datang. Bakar kemenyan. Apa maksudnya bakar kemenyan? Atau maksudnya mungkin, ayo Bahar Demit datang udah mulai bikin rusuh aja, apa begitu maksudnya? Atau maksudnya bakar kemenyan mau nyantet kali? Mereka kan banyak dukun, betul. Pakai mau ngancam-ngancam saya dengan penjara, saudara-saudara. Bahar Demit diancam bagai penjara. Saya sampaikan kepada kalian, laskar setan, saya sampaikan kepada Polres Tangerang, saya sampaikan kepada siapapun, jangan ancam saya dengan penjara. Kenapa? Penjara yang kalian anggap menakutkan bagi saya adalah permainan, saudara. Jangan ancam saya, jangan ancam kami, jangan ancam Habib Rizik dengan kematian, dengan pembunuhan, jangan. Kalian cinta dengan kehidupan, kami bukan cinta dengan kehidupan. Kami ingin mati berkali-kali untuk berjuang di jalan Allah. Ini jangan. Makanya nasihat yang kita ambil, orang kalau nggak makan nasihat, dikasih nasihat nggak mau, maka apa? Kejadian yang akan menjadikan sebaik-baik nasihat bagi dia. Sebagaimana Soekarno yang telah dinasihatkan oleh para ulama tetap tak mau dengar, akhirnya kejadianlah yang menjadikan nasihat. Sekali lagi, terakhir saudara-saudara, saya ingin sampaikan kepada PWI Laskar Setan yang ada di sini, dan antek-anteknya siapapun, mau polisi kayak yang dukung, mau tentara kayak yang dukung, mau jawara kayak yang dukung, siapapun yang mendukung, kita orang nggak pernah cari musuh, betul? Pernah nggak kita cari musuh? Kita orang nggak pernah cari musuh. Kita orang nggak ngarep ada musuh, nggak mau cari musuh. Tapi kalau musuh datang duluan, ingin menghalangi, ingin menghalau, ingin membubarkan, maka kami tidak akan lari, kami akan berjuang
takkan berhenti sampai mati, takkan mundur walaupun jasad kami harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, hidup rakyat. Oleh karenanya saya tanya, siap lawan ormas pemecah belah bangsa? Siap lawan laskar setan yang suka mengadu domba? Siap lawan? Maju atau biarkan? Maju atau biarkan? Siap hancur? Kurang keras, siap hancur? Siap mati? Siap binasa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau seumpama Ba'alwi itu betul akan disebut sayyid, Belanda jangan sembarangan. Ini Ba'alwi nasabnya harus dibahas dulu, betul atau tidak. Cuma pembahasan ini terhenti karena kepentingan perjuangan Indonesia, dan pada waktu itu tidak memungkinkan, maka PWI Laskar Sabilillah ini adalah hanya meneruskan perjuangan sesepuh Nahdlatul Ulama untuk menegaskan bahwa Ba'alwi bukan cucunya Rasulullah SAW. Gina pamatan ana sing ngomong, Gus sampeanku geting marang Ba'alwi. Jarene sapa geting? Aku ora geting. Gina apa mboten? Porosity bukan dasarnya, bukan dasar kebencian, dasarnya bukan dasar sentimen, dasarnya bukan dasar hasud, dasarnya bukan dasar kebencian, bukan. Tapi ini dasarnya anak keilmuan kebenaran. Kitabnya ada, di kitab wonten bagaimana nasabnya Ba'alwi, pencangkokannya mulai kapan sudah ada, nama-namanya sudah ada, kajian sejarah sudah ada, sampai kajian nasab, kajian filologi, termasuk kajian sejarah Hadramaut Yaman, khusus Banu Alwi. Nasabnya sudah dibahas, filologinya sudah dibahas, termasuk teknologi DNA, yaitu adalah teknologi uji laboratorium diambil dari badannya Habib. 200 orang Habib sampai detik ini ada yang tes DNA. Mereka kelompoknya G, Yahudi Askenazi. Ana sing ngomong, Gus sampeanku benci marang Habib. Ora, lek aku ngomong kowe iku wong Malang, apakah saya berarti benci kepada kalian? Panjenengan di Mekah, di Saudi Arabia sudah 20 tahun saya kaji, ternyata ini Gus Rijal itu adalah bapaknya dari Malang, ibunya seumpama dari Kediri. Berarti antum Gus Rijal itu adalah DNA-nya, itu adalah genetikanya, genetika Jawa. Sekarang saya tanya, kalau seumpama saya mengatakan Gus Rijal orang Jawa, apakah saya berarti benci kepada Gus Rijal? Jawab kepada kalian semua yang suka memframing saya, kadang-kadang bisanya menfitnah. Kalau seumpama saya mengatakan Gus Rijal memang di Mekah sudah 20 tahun, tapi bapaknya orang Malang, ibunya orang Kediri, genetikanya Jawa, apakah saya benci kepada Gus Rijal? Tidak. Saya sedang bicara fakta bahwa Gus Rijal orang Jawa, cuma sudah diem di Mekah 20 tahun. Betul? Betul?